Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa sepertinya mulai kalang kabut, mulai stres, mulai panik. Dia tidak mau masuk BUI, tidak mau jadi tersangka karena katanya mereka ini ahli peneliti. Sampai-sampai dia mengancam Presiden Prabowo. Kira-kira ancamannya apa ya? Nanti kita simak bersama-sama teman-teman ya. Selain itu, ternyata hari ini Rismond dan beberapa kawan-kawan gerombolan pemburu ijazah Jokowi ini kembali diperiksa oleh Polda Metro. Waduh. Sepertinya Polda Metro sedang gesit-gesitnya nih teman-teman. Mau menyelesaikan kasus ini. Dan Kozinudin, pengacara dari Rismond, Roy Suryo, TPUA dan kawan-kawan, lagi-lagi menunjukkan wajah yang pucat. Karena UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli melalui rektor, dekan. Tapi ya lagi-lagi teman-teman ya, lagi-lagi jurus andalan mereka adalah tidak percaya. Jurus andalan mereka adalah menyerang Pak Jokowi, menyerang UGM. Tapi raut wajahnya sudah terlihat sih. Sudah terlihat. Dan sebentar lagi mungkin ya kita akan mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan dari Polda Metro. Dan terakhir kita akan melihat sebuah video di mana mantan Kabar Reskrim Polri membungkam omon-omon dan framing kriminalisasi dari Roy Suryo CS. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Persen masyarakat tuh ada di belakang kami, ada bersama kami, bukan di belakang kami, mendukung kami. Jadi ini juga sebuah catatan untuk Presiden Prabowo. Sebab kalau tindak kriminalisasi ini dipaksakan untuk ada, berproses, berkelanjutan, hati-hati. Kita kan nggak pengen ada kerusuhan ya. Kita tidak pengen ada sebuah kekacauan, nggak pengen ada chaos dan sebagainya. Waduh. Nggak pengen ada kekacauan, nggak pengen ada chaos. Emang siapa yang mau kacau, Tifa? Masyarakat yang mana yang ada di belakang kau, Tifa? Hah? Berapa jumlahnya sih Mama Ompong itu yang kemarin melabrak Mas Agri ketika di Polda Metro? Ha? Mama Ompong itu berapa sih jumlahnya? Paling 20 orang, Tifa. Terus Anda mau membuat kekacauan? Aduh, Tifa, jangan mimpi deh. Jangan mimpi, Tifa. Udah, jalani aja proses hukum. Nggak usah tidak kriminalisasi. Anda kan katanya peneliti. Anda kan katanya tidak takut akan dibui. Suara kami akan tetap lantang. Tapi kok ngancem-ngancem Pak Prabowo Anda? Bahwa apa yang dilakukan UGM sebenarnya sangat disayangkan. Karena mengadopsi cara membela dirinya Saudara Joko Widodo. Jika Saudara Joko Widodo ya membela diri berdalih tidak menunjukkan ijazahnya karena hanya akan ditunjukkan di pengadilan, UGM pun berdalih sama. Tidak ingin menunjukkan atau tidak mau menunjukkan data-data yang dimiliki berkaitan dengan keabsahan Saudara Joko Widodo sebagai orang yang pernah melakukan pendidikan dan kemudian diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan oleh UGM, tidak bisa ditunjukkan kepada publik kecuali otoritas berwenang. Ini sama. Jadi modusnya seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Ingat, dua hal ini sama-sama tidak baik. Pertama, kalau menutupi kebenaran itu juga tidak baik. Karena kebenaran itu harus diungkap ke publik. Kalau memang data-data itu benar, apa sulitnya mengungkap data-data yang benar ini kepada publik? Kalau memang UGM punya sikap kenegarawanan, jangan mengikuti Jokowi yang hanya akan menunjukkan ijazahnya ke pengadilan. Panik. Segera. Panik. Kan hari ini dan Jokowi pun bisa mengambil langkah yang sama. Kenapa? Perseteruan anak bangsa gara-gara selembar dokumen ijazah ini makin meluas. Karena kelompok Anda yang nggak jelas. Karena Anda juga sebenarnya perseteruan ini bisa muncul, bisa timbul. Tidak segera diambil langkah untuk melerai, maka apa? Kasus ini panjang. Panjang. Kita maunya Kozinudin, kita maunya Roy Suryo, Rismond, Tifa, Rizal Fadila, Kurnia, siapa lagi, Egy Sujana dan kawan-kawannya itu masuk BUI. Itu yang kita mau. Makanya UGM dan juga Pak Jokowi akan menunjukkan dokumen-dokumen itu di pengadilan. Gitu, biar kalian tidak ada waktu untuk minta maaf, untuk bersujud mencium kaki Pak Jokowi ya kan. Karena kayak siapa? Egy Suginur katanya kan mau mencium kaki Pak Jokowi nanti kalau ijazah Pak Jokowi asli. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu nanti kalau di pengadilan semua dibuka. Nah, di situ Anda diberikan sebuah surprise dari pihak UGM dan juga Pak Jokowi. Dan di situ nanti akan pingsan-pingsan klien-klien lu tuh, Kozinudin akan pingsan-pingsan.
Karena penelitian abal-abal mereka akan gugur, segugur-gugurnya. Sekarang pun sebenarnya sudah gugur. Tapi kan kalian masih ada pembelaan. Tapi oke lah, nanti di pengadilan, ya kalau nggak pingsan mencret-mencret lah kau Kosinudin. Mbak ada di posisi Roy Suryo nih Pak ya. Saya mau men-challenge Bapak nih. Artinya kalau Roy Suryo CS bilang kami tidak akan datang karena ini kriminalisasi. Ya kan? Kriminalisasi. Sedangkan dari Bapak menyatakan bahwa itu bukan kriminalisasi. Nah, masyarakat ini kan melihatnya bukan penjelasan pasal-pasal, Pak. Masyarakat tuh nggak akan bisa dibebani dengan pasal ini, pasal itu. Pokoknya mereka melihat, oh Roy Suryo dikriminalisasi. Oh polisi melakukan kriminalisasi. Oh karena ini Pak Jokowi. Kan begitu, Pak nih. Ya kan? Nah, pandangan Bapak dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat, bagaimana Bapak bisa memberikan memberikan pendidikan ya politik lah ya kepada masyarakat dengan informasi yang tidak menggunakan pasal dan mudah dimengerti, Pak. Karena kan teman-teman ini Roy Suryo CS mereka bicara itu sesuatu bahasa yang dimengerti oleh masyarakat umum, Pak. Sedangkan di satu sisi pihak kepolisian maupun pengacara Pak Jokowi itu selalu bicara mengenai aturan-aturan yang memang akhirnya tidak masuk. Jadi nggak imbang, Pak, informasi masuk ke masyarakat. Sebenarnya sederhana, Mas Dedi ya. Yang pertama, orang paham dulu kriminalisasi itu apa sih? Orang yang tidak berbuat tindak pidana atau kriminal, tapi kemudian dia dijadikan seorang kriminal. Yang bisa menentukan orang itu kriminal atau enggak siapa sih? Saya coba menguatkan lagi nih, Pak. Artinya kebenaran versus pembenaran. Pak Jokowi saat ini tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah pemilik kebenaran. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Pak Jokowi menyerahkan kepada institusi hukum, proses hukum, dan Pak Jokowi juga tidak bisa mengatakan bahwa dia benar. Kalau dalam pengadilan mengatakan ijazah itu adalah ijazah palsu. Yang paling bertanggung jawab siapa, Mas Teddy? UGM. Bukan Pak Jokowi yang mengeluarkan ijazahnya. UGM-nya. Nah, kenapa UGM mengatakan ijazah itu asli? Asli. Nah, kenapa kok kita yang megang ijazah dibilang kita memalsukan? Di mana logikanya? Ini kan kita berpikir secara logika. Pak Jokowi posisinya mencari kebenaran dan beliau tidak bisa mengklaim bahwa dia paling benar. Menunggu kebenaran. Menunggu kebenaran. Menunggu kebenaran. Pihak yang menyatakan bahwa dan menuding bahwa sudah pasti palsu itu adalah pihak-pihak yang membuat pembenaran. Iya, jadi mengatakan bahwa itu harus benar. Itu harus benar. Memaksakan bahwa itu harus benar. Berarti itu adalah pihak pembenaran. Nah, itu kan kalau saya bilang itu dia membuat satu pengadilan ilusi. Pengadilan ilusi, ya kan? Seolah-olah dia tuh sudah memutuskan itu palsu. Iya. Dua S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu. Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Terbukti juga dari penelusuran rekan seperti Mas Roni Teguh, sama sekali tidak dikenal. Rismon, akhirnya terbongkar juga toh. Gelar palsumu dari Universitas Yamaguchi itu palsu. Lagakmu sudah seperti sok yang paling benar. Ternyata cuma maling teriak maling. Maling teriak maling, ya kan? Lihat muka sama kelakuanmu tuh sinkron banget. Muka udah mirip maling yang lagi nyamar jadi dosen, ternyata kelakuannya juga maling beneran. Maling ijazah. Nyamar jadi dosen, ya kan? Dan yang paling ngakak, kau ngaku-ngaku ahli digital forensik. Bro, kau itu bukan ahli digital forensik. Tapi ahli pemalsu ijazah. Wow. Jadi dosen aja dipecat. Kasian, karirmu luntang-lantung. Akhirnya apa? Jadi pelacur politik. Wow. Itu pun pelangganmu cuman orang-orang gagal move on yang otaknya penuh karat. Wow, keras sekali. Pak Arianto melihat jalannya proses hukum saat ini, kemudian nampaknya juga pihak penyidik ini tengah terus melakukan pendalaman, walaupun memang ada beberapa catatan harusnya memang dalam waktu dekat sudah ada penetapan tersangka. Tapi melihat komplikasi dari kasus ini yang begitu rumit begitu, apakah memang sudah sewajarnya ini terjadi dengan proses yang begitu lama? Saya bisa memaklumi lamanya penyidik ini ya, melakukan penyidikan itu tadi ya. Karena apa? Yang pasal yang disangkakan ini tadi adalah penyebaran kebohongan, bukan hanya pencemaran ya.
Kalau cuma penyamaran gampang itu selesai. Pasalnya sedikit aja bisa masuk. Tapi ini adalah ujaran kebencian, penyebaran kebohongan, dan yang semua itu masih debatable. Apakah yang kalau misalkan saya teriak-teriak gantung Jokowi, apakah itu sudah termasuk barang apa itu? Itu penafsirannya tidak bisa penyidik sendiri tuh. Tidak hanya cross check antara pelapor dengan terlapor, tapi pada saksi ahli. Nah sekarang ini saya bisa maklumi ya jadi lama karena apa? Karena apa? Ini kasus ujaran kebenciannya kan bukan hanya yang pada waktu lalu doang. Selama 4 bulan ini kan terus diulang-ulang di televisi kan. Betul. Gitu. Nah saya khawatir ya ini juga dijadikan barang bukti baru oleh penyidik dikumpul-kumpulkan gitu ya. Saya tidak tahu ya persis. Tetapi seandainya penyidik itu mau simple, mau pakai bukti yang cuma 1, 2 dulu itu aja, itu juga bisa. Cuman kan kurang kuat gitu kan. Gitu loh. Jadi makin banyak makin jelas gitu. Mungkin gitu ya. Tapi itu bisa kemudian untuk dijadikan bukti juga. Bisa. Nah, penyidik kan ngomong gini, ini Pak ujaran kebencian menuduh saya gini. Apa contohnya itu rekam gini. digital begitu ya. Buktinya kan rekam digital. Iya. Nah selama ini dalam proses penyidikan pun itu terulang-ulang terus itu rekam digital yang disebutkan sebagai suatu ujaran kebencian. Nah ini tergantung dari penyidik itu masukkan jadi barang bukti baru apa tidak kan gitu. Itulah yang kira-kira menjadi lama ini tadi. Di samping itu karena tadi banyak ya kemudian masing-masing berbuatnya nggak sama. Jadi ini penyidik harus memilah-milahnya itu barang bukti yang banyak. Tadi ada berapa itu? Saya dengar ada sampai 100 loh. Wow. Potongan rekam itu ada 100. 100 loh. Dan 100 dibagi orang 12 itu tadi. Jadi rumit kan, jadi lama. Itu Antung adili. Waduh. Rijal Padilla. Sepertinya sih ya, itu bukti yang paling kuat untuk menjerat Anda. Karena omongan Anda selama ini memang bebas-bebas saja gitu, nggak ada rem-remnya. Sehingga Anda merasa diri Anda ini ya di atas angin. Kita ngata-ngatain Pak Jokowi tidak bakal dilaporkan. Ternyata ujung-ujungnya dilaporkan ya kan. Baru dia pusing 7 keliling. Lihat aja tuh beberapa konferensi persnya. Dia selalu membuat siasat untuk menghancurkan Pak Jokowi loh. Ini orang-orang ini luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa. Datang lagi Tifa ya kan. Ngaku-ngaku peneliti, ngaku-ngaku ahli. Tapi tidak mau dibui karena dia sudah diduga mau fitnah dan menebarkan berita bohong. Sampai-sampai dia mengancam Pak Prabowo. Katanya akan rusuh lah, akan ribut lah, akan chaos lah. Siapa yang mau chaos? Siapa yang mau ribut Tifa? Anda sendiri kali yang mau chaos. Berapa sih anggota Anda?